kalian bisa hadir untuk melakukan bimbingan kelompok hari ini. Baik anak-anak ibu, sebelum kita masuk ke pelaksanaan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Karena kita beragama Kristen, maka ibu yang akan memimpin doanya. Berdoa, kembali kami mengucap Tuhan Yesus buat segala penyertaan kasih karunia Tuhan, sehingga di mana pada siang hari ini kami masih diberi kesempatan untuk melakukan bimbingan kelompok kami hari ini. Bapak yang baik, biarlah Engkau yang memberkati dari awal pertengahan hingga sampai akhir bimbingan kelompok kami ini, agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang berikan kebenaran, kebijaksanaan dalam memahami setiap topik permasalahan yang kami lakukan hari ini Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, biarlah Tuhan terima dan kabulkan doa kami. Amin. Baik anak-anak ibu, agar ibu mengetahui siapa saja yang datang dan hadir untuk melakukan bimbingan kelompok hari ini, anak-anak ibu harus mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa pengertian dari BKP, tujuan BKP, dan ajas dalam BKP. Adapun pengertian dari BKP adalah suatu layanan yang diberikan kepada individu melalui dinamika kelompok untuk membantu individu mengembangkan potensi dan memecahkan masalah yang dihadapi individu. Sedangkan tujuan dari bimbingan kelompok itu adalah yang pertama, agar individu mampu untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing. Yang kedua adalah agar individu dapat bersikap terbuka satu sama lain. Yang ketiga adalah agar individu dapat memberikan solusi dan pemecahan masalah yang sedang dibahas. Yang keempat adalah meningkatkan keakraban individu satu sama lain. Sedangkan ajas yang digunakan dalam bimbingan kelompok ini ada 5. Yang pertama adalah ajas kemandirian. Yang pertama adalah ajas kemandirian, keterbukaan, keaktifan, sedangkan selanjutnya adalah adapun ajas yang digunakan dalam BKP ini adalah ajas keterbukaan, ajas kemandirian, ajas kesukarelaan, dan apabila perlu kita menggunakan ajas kerahasiaan. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita masuk ke cara pelaksanaan, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, ada cara pelaksanaan yang harus anak-anak ibu ketahui. Yang pertama adalah semua anggota kelompok harus berpendapat. Yang kedua adalah tidak ada pendapat yang salah dan tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain. Yang ketiga adalah jika ingin berpendapat, anak-anak ibu harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Siap? Apakah anak-anak ibu siap untuk melakukan BKP hari ini? Siap, Ibu. Oke. Anak-anak ibu, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita harus melakukan ice breaking dulu untuk menumbuhkan rasa semangat dan keakraban kita satu sama lain. Bisa? Bisa, Ibu. Adapun ice breaking kita yaitu gunung dan laut. Jika ibu bilang gunung, maka anak-anak ibu harus bertepuk tangan ke kanan dengan mengatakan yes. Jika ibu bilang laut, maka anak-anak ibu harus bertepuk tangan ke kiri dengan mengatakan no. Bisa? Bisa, Ibu. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Gunung.
No. Gunung? Yes. Gunung? Yes. Laut? No. Gunung? Yes. Laut? No. Gunung? Yes. Laut? No. Laut? No. Yeay! Baiklah anak-anak ibu, selanjutnya kita akan masuk ke topik pembahasan yang dimana topik pembahasan kita adalah diejek teman karena mendapatkan nilai jelek. Jadi, baiklah anak-anak ibu, adapun tujuan pembahasan ini dilakukan adalah agar anak-anak ibu dapat mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab diejek oleh teman dan apa dampaknya pada teman tersebut ketika diejek oleh teman. Adapun tujuan topik pembahasan kita kali ini adalah agar anak-anak ibu dapat mengetahui apa saja faktor penyebab dari diejek oleh teman, akibatnya, dan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baiklah anak-anak ibu, menurut anak-anak ibu, apa sih faktor penyebab dari Baiklah anak-anak ibu, menurut anak-anak ibu, apa sih faktor penyebab dari diejek oleh teman? Ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan Endang. Ya, silakan Endang. Itu adalah satu penyebabnya adalah motivasi belajar dalam diri nanti. Baik Endang, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan Chelsea. Dia itu kurang, menurut saya dia itu kurang fokus belajar akibat dipengaruhi sama teman, makanya waktu dibuat dia suka yang diberi sama teman, akibat itu dia semua. Baiklah anak-anak ibu, apakah ada lagi yang ingin berpendapat? Baik, dapat ibu simpulkan dari kedua pendapat dapat ibu simpulkan dari kedua pendapat anak-anak ibu. Yang pertama adalah kurangnya motivasi dalam dirinya sehingga dia diejek oleh temannya. Yang kedua adalah faktor kurangnya pengendalian diri dan dipengaruhi oleh teman sehingga dia lebih banyak untuk menghabiskan waktu dengan temannya dibandingkan untuk belajar. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dampak dari dampaknya apa dampak ya. Oke. Baiklah anak-anak ibu, selanjutnya kita masuk ke dampak. Dampak dari permasalahan ini yaitu diejek oleh teman. Kita sih dampak dari permasalahan ini juga dampak permasalahan dari dia mungkin. Baiklah anak-anak ibu, selanjutnya kita masuk ke dampak. Menurut anak-anak ibu, apa saja dampak dari permasalahan ini? Apakah ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan Rika. Dampak dari diejek teman itu bisa berdampak kepada dirinya, dia itu bakal sepi dan murung karena dia selalu kepikiran dengan kata-kata yang diucapkan oleh temannya. Baik, apakah ada lagi yang ingin berpendapat? Ya, silakan Grace. Mungkin dampaknya itu dia jadi kurang percaya diri karena kan kalau misalnya dia diejek mungkin ada timbul dalam rasa dirinya sendiri bahwa dia merasa kurang, jadi dia waktu berkumpul misalnya atau lagi bersosialisasi dia jadi pendiam, pengurus seperti mereka dan tidak percaya diri. Apakah ada lagi yang ingin berpendapat? Baik, dari kedua pendapat anak-anak ibu dapat ibu simpulkan bahwa dampak yang dialami ketika diejek oleh teman yang pertama adalah dia akan sedih. Yang kedua adalah anak tersebut menjadi kurang percaya diri ketika diejek oleh temannya. Selanjutnya kita masuk ke solusi dan cara
gue pulang lebih belajar. nggak perlu apa kok Gak perlu nggak perlu dengan kata orang. diingatkan kali gitu tapi sambil belajar Memotivasi aja sih. perbaiki diri iya Berarti kau perbaiki diri. iya memperbaiki diri dengan memotivasi Baiklah anak-anak ibu, tidak ada lagi ingin berpendapat. Ibu dapat menyimpulkan bahwa solusi yang harus diterapkan dalam mengatasi permasalahan tersebut yang pertama adalah anak tersebut harus mampu mengendalikan dirinya serta lebih fokus lagi dalam belajar. Yang kedua adalah menjadikan permasalahan tersebut untuk terus bangkit serta membuat ini menjadi Untuk ini menjadi motivasi. dapat ibu simpulkan bahwa dapat ibu simpulkan kedua aja dapat ibu simpulkan dari pendapat anak-anak ibu yang pertama adalah anak-anak ibu harus mampu mengendalikan dirinya serta lebih fokus tetap fokus. Anak-anak ibu harus mampu mengendalikan diri serta tetap fokus pada belajar.